Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fauzia dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. A. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam pada abad 15 dan 16, di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politik yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan Islam. Perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, diantaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, kesenian, dan sastra. Gambaran situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan agama Islam antara lain. Yang pertama, letak geografis. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Yang kedua, keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Masyarakat Indonesia tidak hanya mempercayai agama Hindu-Buddha, melainkan agama asli yaitu kepercayaan terhadap roh-roh dan dinamisme, kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan kata-kata yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Yang keempat, perekonomian dan perindustrian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah sungai dan dataran-dataran pegunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan. Dalam hal perdagangan di Asia Tenggara, menurut Van Leur, barang-barang yang diperdagangkan adalah yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun, juga bahan-bahan baku untuk keperluan kerajinan. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Yang kelima, sastra dan kesusastraan. Menurut Poerbatjaraka dan Zoetmulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa, itu jauh sebelum masuknya Islam ke Indonesia, pada masa Mataram Hindu-Buddha. Kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah diubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad 10. Kehidupan kesusastraan ketika itu tentunya juga tidak lepas dari para pujangga sebagai pengubah dan pencipta karya sastra. B. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori India. Teori ini dikemukakan oleh Pinapel, Mokueta, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snow Horgronje. Dia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Kambai, Gujarat, India. Yang kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriah, abad ke-7 dan 8 Masehi, dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. 3. Teori Persia. Sejarawan Husain Jajadiningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori ini menitikberatkan pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. C. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, perdagangan.
Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Yang kedua, perkawinan. Pedagang Muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi. Mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang Muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara pihak pribumi dengan para pedagang Muslim. Yang ketiga, politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Yang keempat, pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren, pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Yang kelima, kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Yang keenam, tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Alasan mengapa Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama, agama Islam bersifat terbuka. Yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan. Yang keempat, perayaan-perayaan agama Islam dilakukan secara sederhana. Yang kelima, dalam Islam dikenal adanya kewajiban membayar zakat yang bertujuan untuk kesejahteraan hidup masyarakat. D. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia menurut Mu'arif Ambari. Yang pertama, tahap kehadiran pedagang Muslim sebelum abad ke-13. Yang kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam 13-16 Masehi. Yang ketiga, tahap pelembagaan Islam. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.